Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini tuh temanya tentang prediksi di bulan Mei. Jadi nanti aku akan membacakan ramalan-ramalan apa saja yang akan terjadi di bulan Mei untuk dirimu. Ini Pick a Card di mana aku membutuhkan usaha kalian, intuisi kalian untuk memilih. Jadi ada tiga pilihan di sini. Pilihan pertama, ini ada Soul Delight. Jadi batu yang warna biru. Ini pilihan pertama. Kamu bisa pilih dengan uh, lihat visual batunya atau memang dari angka satu, 2, atau 3. Ini pilihan pertama, Sodalite. Ini pilihan kedua. Ini ada Green Fluorite. Jadi itu so pretty kan? Ini pilihan kedua. Ini ada pilihan ketiga, Blue Obsidian. Satu, dua, atau tiga. Pilih dengan intuisi. Pause videonya jika kamu butuh waktu untuk meditasi dan memilih. Kita disclaimer dulu seperti biasa. Ini adalah pembacaan kartu tarot dengan sistem kolektif. Di mana kalau collective reading itu bisa resonate bisa tidak, karena yang aku baca adalah energi banyak orang. Dan kalau aku nanti ngomongin soal love life, ini juga bisa vice versa. Dimana nanti juga bisa energi kamu atau seseorang yang kamu hadapin. So, aku membutuhkan kamu untuk bisa bijak dalam menelaah informasi yang aku berikan, dalam memproses kata-kata yang aku sampaikan. Aku tidak akan um, ngomongin soal hal-hal yang um, secara sometimes aku bisa ngomongin secara harafiah atau kadang-kadang aku bahkan mesti pakai metafora karena setiap individu yang nonton ini kan energi beda-beda nih, jadi yang harus diresap juga pasti harus beda-beda tergantung kedewasaan masing-masing. Jadi perlu tahu realita kamu seperti apa, kamu resapi kata-kata aku, anggap kata-kataku adalah cerminan, baru atau memang sebuah arahan atau memang sebuah pelajaran untuk diproses, baru nanti ambil keputusan atau mencari oke, tarik benang merahnya di sini. Kalau kamu dengar suara kucing seperti biasa itu Nardo. Kucing aku nggak ada masalah, kucing aku sehat-sehat saja, cuman memang caper. Jadi perlu diingat ya, kalau nanti aku ngomongin soal zodiak itu bisa Sun, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Coba pahamin soal sifat dari zodiak gitu, oke? Okay? Dan kalau kalian yang baru di channel aku, hai, my name is Maha. I'm intuitive tarot reader, dimana aku membaca dengan intuisi, menggunakan tarot, menggunakan oracle card. Aku juga pakai vision aku, melihat gambar-gambar yang kadang-kadang terjadi kayak film aja, kayak nonton film. Terus aku juga melihat aura-aura yang datang atau energi warna-warna apa yang datang. Nanti aku tarik benang merahnya tidak, yang tadi aku bilang. Aku akan memproses dulu nih informasi yang aku sampaikan. Aku sampaikan kadang-kadang harafiah atau memang ada metaforanya agar kamu bisa pelajarin. So, pilihannya ada tiga. Satu, dua, tiga. Ini adalah prediksi di bulan Mei. Fokus on your energy, fokus on yourself. Untuk kalian yang cuma pengen claiming energy healing, set back, relax, enjoy the video aja. Gak usah pusing-pusing harus milih, harus terlalu apa ya, mencoba untuk cari tahu. Kadang-kadang sometimes gak tau. Kadang-kadang kalau misalnya kita kekeh banget nih pengen cari jawaban, malah jawabannya nggak akan dapet. Nah, untuk kalian yang butuh energi healing, diniatkan untuk bisa releasing trigger kamu, apa yang membuat dirimu butuh healing, dirilis, baru berikan ruang untuk energi positif aku membantu dirimu. So, pause videonya jika kamu butuh waktu untuk memilih. Jadi, salah satu cara untuk bisa memilih dengan intuisi adalah kamu mencoba untuk berhubungan sama aku. Jadi kan ini aku yang buat reading. Coba datang ke sini dengan bertanya energi kamu seperti apa dan pertanyaannya prediksi di bulan Mei. Bisa aku yang akan menunjukkan atau bahkan kamu yang akan pilih sendiri. Satu, dua, atau tiga. Oke, aku langsung mulai aja ke pilihan pertama. Halo semua, untuk yang pilih pilihan pertama.
Jadi aku akan bacakan nanti dari tumpukan oracle card ini yang banyak ini yang sudah aku meditasikan sebelumnya, tapi aku langsung saja lihat energi kamu untuk saat ini seperti apa, dan nanti aku bakalan lihat tentang prediksinya. Oke, cek energi dulu. There's spirit guide, angel, divine power, like God, and goddesses. Give information and protection to sensitive people who pick solo delight. Choices number 1, the stone number 1, their energy. Ada the three of wands. Sebenarnya kamu orang-orang yang pintar. Dalam arti pintar tuh gini, kamu udah tahu tujuan kamu apa, kamu udah tahu arahnya kemana, kamu adalah tipe orang yang tinggal memanifestasikan saja, tinggal say yes sama jalan yang sudah diberikan. Di sini ada the star, ada harapan yang akan terwujud. Yang aku bilang ini soal manifestasi, ada beberapa manifestasi atau doa-doa yang akan dikabulkan. Cuman dari Ace of Pentacle ini lagi fokus sama rezeki, jadi ada rezeki yang akan datang memang sudah hadir. Ini konsepnya kalau dari Three of Wands, kamu membuat jembatan ke masa depan. Di masa depan itu ada impian kamu. Jadi kalau dari sini aku ngelihatnya ini energi movement, energi pergerakan. Cuman kalau aku lihat dari the Three of Wands sendiri, ini about spirituality. Jadi kamu orang yang matang juga soal spiritual atau soal hal-hal yang berbau integritas, pendirian. Jadi sesuatu yang memang kamu pegang teguh dan itu sangat kokoh kalau aku lihat. Dari the jubah nggak sih itu? Kalau kalian yang ini agak worry kenapa ini gelap, karena ini mati lampu. Jadi aku penerangannya cuma pakai flashlight. Di sini jubahnya warna merah. It means dia punya power, punya kekuatan. Dan kalau kamu lihat di sini, dia tidak peduli angin mau berlawanan arah nih sama angin, berlawanan arah sama social life-nya. Dia nggak peduli. Dia tahu tujuannya. Aku tujuannya ke situ. Jika orang-orang sekitar aku tidak mendukung atau orang-orang sekitar aku tidak ada yang bersependapat sama aku nggak akan tergoyahkan gitu loh. Dia tipe orang yang kokoh. Nah dari sini aku ngelihatnya juga very, kamu adalah sosok orang yang di-guided sebenarnya, diarahkan sama semesta. Kalau konsepnya di sini aku ngelihatnya ada untuk masing-masing orang ya, ada ilham. Aku nggak tahu ini bisa secara intuisi kamu dapat atau misalnya bisikan hati lah istilahnya. Itu yang akan ngarahin kamu. Aku ngelihat banyak trees, it means sepertinya yang kamu dapat soal kekokohan, keteguhan hati itu diajarkan juga dari keluarga kamu juga. So di sini ngomongin soal Ace of Pentacle, lagi ada rezeki dalam hidup kamu, lagi fokus ke finansial atau karir, but yang namanya the star, ini adalah konsep saat kamu punya rezeki, kamu juga membagi dan itu akan semakin besar untuk dirimu. Jadi energinya, kalau ada the star, kamu akan semakin populer, kamu juga akan semakin bersinar. Jadi ini energi orang-orang yang memang dari lingkungan sekitar cukup dikenal ya. Aku nggak tahu bisa dikenal secara skill kamu atau memang kamu tipe orang yang sangat supel. Jadi di sini energinya lagi penuh dengan cahaya. Dalam waktu dekat banyak akan orang-orang nyariin kamu. So aku bakalan lihat tentang energi kamu di bulan Mei. Jadi prediksi bulan Mei ada apa untuk dirimu? There is spirit guide, angel, divine power, like God, and goddesses. What will happen to the people who pick choices number 1, sow the light in May? Ini ada yang awakening kalau aku lihat. Ada yang intellectual sama intuisinya berjalan dengan seimbang. Terus emosionalnya lebih terkontrol lagi. Ada abundance, ada Six of Swords. What else do I need to know about what will happen to them in May? Ada the Hangman. Thank you. Oh, panas ya, lumayan. Ada the Queen of the Ocean, ini energi the Empress. Ada juga the Six of Swords. Di sini ada the Hangman. Terus juga ada
The Four of Wands sama ada the Four of Pentacle. You get 2 4. Angka 4 bisa jadi angka signifikan. Ini bisa sesuatu hal yang akan terjadi 4 hari lagi, 4 minggu lagi. Terus kalau aku lihat di sini ya bisa 4 bulan. Tapi aku ngelihatnya kamu menanam sesuatu. Ada yang baru akan bangun bisnis dalam waktu dekat, atau yang namanya four itu kan building something ya. Jadi kayak ada pilar, ada 4 sisi. Dimana ini ngomongin soal kekokohan. Jadi yang aku lihat di bulan Mei kamu akan lebih kokoh lagi. Four of Wands ini ngomongin soal pertemuan sama seseorang. You will find someone yang kamu bakal ngerasa it's kayak soulmate. Karena itu cerminan dari diri sendiri. Four of Pentacle, tapi ada sisi yang kayak keraguan gitu loh. Keraguannya untuk membuka hati. Because kalau orang udah ngerasa secure dalam keadaan nih, kita contoh ya, ada si A single, udah lama, udah nyaman banget sama single. Saat fasenya harus membuka hati, itu pasti akan berat banget karena dia udah punya kenyamanan sendiri. Ini konsepnya seperti untuk kalian yang single. Ada the Queen of the Ocean, it means abundance. Jadi kalau dari Mei aku lihatnya yang um, major energi yang akan terjadi ini ngomongin soal abundance, kebahagiaan secara finansial, kedudukan, terus juga kalau yang namanya The Queen of the Ocean itu pasti kemakmuran dan kesuburan. Jadi kalau ngomongin soal kesuburan nih konsepnya bisa secara harafiah kamu hormonnya subur, atau memang ini keadaannya kamu menanam sesuatu yang tadi aku bilang soal usaha atau apapun itu, hasilnya itu akan lebih daripada apa yang kamu tanam. So di sini ada the Hangman. It means kalau yang namanya the Hangman ini ngomongin soal pertemuan antara kamu ada di titik nih, mau ke arah duniawi atau ke arah spiritual, ke atas. Jadi di situ kamu di titik tengah-tengah, dimana ya memang kehidupan duniawi akan lebih enak, tapi kamu juga punya kesadaran tersendiri untuk lebih terkonek sama yang di atas. Jadi itu kamu di tengah-tengah, pasrah, ikhlas, dan pasif. Ini 2 kartu pasif. Jadi kalau kamu ngomong soal pergerakan, aku tidak melihat ada sebuah perpindahan yang major ya. Jadi kalau shifting energi juga nggak gede-gede banget karena konsep dasarnya kalau The Queen of the Ocean sama The Hangman adalah pasrah dan pasif gitu. Oke, di sini ada energi Taurus, Libra, Pisces, also Leo. Di sini juga ada Earth sign, ada Fire sign, ada Air sign. Yang aku lihat di sini kamu akan lebih fokus ke diri sendiri ya. Ini konsep The Empress adalah orang-orang yang mengutamakan soal penampilan. Dari segi fisik ini akan lebih glowing lagi. Terus aku juga lihat di sini kamu bisa jadi apa aja. Kamu akan ngerasa diri kamu menemukan sisi sensual. Terus aku ngelihatnya di sini very creative. Ini untuk kalian yang berbisnis di hospitality atau di dunia kecantikan, beauty industry, fashion atau art curated, ini bagus banget di bulan Mei gitu. Untuk kalian yang ada di fase ingin moving on atau fase ingin mencari sebuah ketenangan, kamu akan mendapatkan itu di bulan Mei. Jadi ada satu momen dimana itu mendorong kamu untuk moving on, mendorong kamu untuk istilahnya melepas apa yang harusnya memang dilepas. The Six of Swords itu akhirnya ego, ketakutan diserahkan gitu. But yang aku lihat kejadian-kejadian soal love life nih, kalau misalnya kita mau tarik tentang love life, yang ada kamu ada fase dimana kayak dikejar atau dicari seseorang atau diinginkan seseorang. But the Four of Wands pertemuan sama seseorang yang kayak cermin gitu. Untuk kalian yang sudah punya pasangan, di sini ada komitmen yang lebih. Aku bakalan langsung lihat dari Oracle card karena aku penasaran. Kita lihat dari sini dulu. Ada hope, love, acceptance. Love is yours. Recognize your divine worth. Choose loving thought. Jadi cinta apapun yang kamu butuhkan itu sebenarnya sudah milikmu. Tinggal gimana cara mindset kamu menerima itu. Kalau misalnya ada cinta dalam hidup kamu, tapi kamu gak ngerasain itu atau tidak mempercayai itu ada, itu gak akan ada. Jadi, love and acceptance itu belajar untuk bisa nerima cinta.
Di sini ada Mary Magdalene. Teacher awakens, you have something important to share. Follow your inner cult. Don't let anything stop you. Kamu punya sesuatu hal yang harus di-sharing. Ini Teacher awakens yang aku bilang untuk beberapa dari kalian mungkin ada ngalamin awakening di mana apa yang kita pernah hadapin di dalam kehidupan, ini ngomongin soal experience, itu bisa di-sharing untuk membantu orang lain. Jadi harus follow your inner cult. Kita punya panggilan jiwa yang tadi aku ngomongin soal ada hati kecil atau ada hati yang ngarahin kamu, ikutin. Ada Kuan Yin, care and compassion, choose to be love, do what is right for everyone involved, offer a helping hand. Jangan lupa untuk memberikan bantuan untuk orang-orang sekitar. Jadi kita harus bisa mengaplikasikan konsep cinta damai seperti apa. Jadi untuk konflik-konflik yang kamu hadapin kemarin, pilihlah untuk jalan tengah gitu. Jadi ini mati lampu guys. Kucing-kucingku teriak. Ada miracles, ada sebuah keajaiban, ada power yang akan tiba-tiba datang, terus release, I see, yang aku bilang, aku ngelihat banyak pohon, ini ada kenangan masa lalu, atau memang trauma masa lalu yang harus dilepaskan. Sama kayak konsep aku ajarin soal healing, kalau di aku, utamakan untuk bisa menerima, memaafkan, trigger, atau alasan kamu butuh healing. And then release, lepasin. Say thank you, misalnya kalau kamu ngerasa sedih lah, say thank you to that sadness. Oke, thank you sadness, aku ngerasain ini dan aku tahu alasan kamu datang. Terima kasih, aku mau sesuatu hal yang lebih happy lagi, gitu. Kita gantian ya, diganti ya, gitu loh. Aku selalu, walaupun kedengaran kayak silly, sometimes kayak itu bikin aku share gitu loh. Nah, lakukan sesuatu yang bikin kamu yakin kalau kamu udah realize itu. Forgiveness, ini belajar untuk memaafkan juga. Jadi, kehidupan ya, kita nggak bisa controlling everyone, kita nggak bisa controlling semua keadaan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal yang nyakitin nih, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa kita lakukan ya memaafkan atau nggak terima, and then walk away, move on. So, ada the Cosmic Heart, devotion, potensi, make your life a moving prayer. Jangan lupa banyak-banyak berserah diri sama yang di atas, curhat sama yang di atas. Karmic relationship, align energy, polarity, soul growth, conflict. And then you will find kamu akan bertemu di momen dimana kamu akan sadar mana yang sebuah karmic relationship, mana yang hubungan yang harus diperjuangkan. And then crack open, rock bottom, surrender, the alchemy of life. Ini belajar untuk pasrah juga. Saat kita dijatuhkan, itu ada sesuatu berarti yang harus terbuka dari keadaan yang kita hadapin. Jadi pasti nanti akan ada rahasia-rahasia yang terungkap. So, di sini ada light dancer, illumination, the radiant self, shining soul. Aku bilang, kamu akan lebih glowing lagi, akan lebih bersinar lagi, dimana akan banyak orang yang mencari dirimu gitu. Illumination itu adalah orang-orang yang bersinar dan memberikan sinar ke orang lain, and then kamu bisa tunjukin diri kamu tuh apa, bakat kamu apa. Spirit of spring, freedom, action, and power. Nanti kamu juga akan punya power di mana kita kalau punya power diem aja itu gak akan berguna kan. Nanti kamu ada action atau kamu akan mengaplikasikan sebuah sikap dalam hidup. Terus di sini ada Mother Awaken, Compassion, Nurture, and Guidance. Ini konsepnya juga lebih dekat dari di kehidupan kita pasti ada mother figure ibu dalam kehidupan kita. Siapapun itu, mau ibu kandung atau memang figur seorang ibu. Lebih dekat sama beliau. Terus juga di sini belajar untuk lebih compassion. Cara orang tua, terutama ibu, mengayomi anaknya seperti apa. Ada Water Elemental. I allow my body, mind, and spirit to flow intuitively through the change of life. Nanti ada perubahan yang luar biasa, kamu diminta untuk bisa merasakan perubahannya. Kita gak perlu memproses di kepala
Kita kan kadang-kadang melogikakan sesuatu. Sometimes nggak perlu itu. Yang perlu kita lakukan juga rasain aja. Dan di sini water elemental, it means ada energi water atau energi air yang bisa membantu proses healing dirimu. Ada reach out. I reach out my hand and my heart to connect, to unite to all humanity. Jadi kita nggak bakalan bisa ngebantu orang jika kita nggak teropen. Ngerti nggak? Jadi orang nggak mungkin tahu kita kita bisa ngebantu dia kalau kita duluan nggak reach out, kita duluan nggak naik kabar, atau kita duluan yang nggak mencoba untuk meraih gitu loh. Konsepnya gini, contoh kamu punya teman kamu nggak jarang cerita, jarang ngobrol, kamu tahu ada masalah, kalau kamu diem aja itu nggak akan ada masalah yang selesai, dan dia akan terus terjerumus sama permasalahannya dia. Tapi kalau kamu duluan yang mancing, di situ akan ada jalannya. And then ada reach for your dreams. I am the creator of my own dreams. I achieve them with confidence. Jadi kamu juga harus percaya diri kalau kamu akan meraih mimpi kamu. Nanti ada di bulan Mei itu ada mimpi yang akan terwujud. Cuman ini lakukan di breathing, olah nafas, latihan olah nafas. Olah nafas beda-beda ya, kamu bisa cek tuh di YouTube banyak cara untuk bernafas, meditasi. Terus ini juga akan ngebantu. Drink tea will help you. Minum teh. Jadi sebenarnya teh memang ada kafeinnya. Cuman kalau yang aku lihat nih di sini, untuk kalian yang tergantung sama kafein, udah mulai dikurangin sedikit-sedikit gitu. Jangan terlalu strong. And then movement. Tergantung ya, tapi kalau kamu orang yang suka fitness, caffeine will help. Jadi mesti balance juga sih. Ini movement, kamu juga nanti banyak aktivitas di bulan Mei. And then ini afirmasi, I connect with heaven. Today, I turn inwards and connect with the heaven within. From this place of peace, I can see that a situation I have resents is actually an ideal opportunity to work on my inner self. I understand that such experiences are necessary for my growth. Thus, I accept such a situation and now live each day in serenity. Untuk bisa mempunyai kehidupan yang cinta, damai, yang benar-benar kamu ngerasa puas lah dalam kehidupan, coba belajar untuk melihat jawaban ke dalam diri sendiri dan terkonek sama yang di atas tanpa influence orang-orang sekitar, tanpa influence dari society. Dimana society kita punya ekspektasi harus kayak gini, keadaan doa tuh harus gini, kalau kita tuh berserah diri harus gitu, harus gini. Jadi sometimes kita harus nemuin jalannya sendiri. Dan kadang-kadang kita juga punya ekspektasi yang berlebihan nih ke diri kita sendiri. Coba di pause dulu sejenak, terus kamu lihat sisi baik diri kamu, and then percayalah, semua experience dalam hidup kamu itu adalah keharusan yang harus terjadi agar membantu diri kamu untuk growing up. Okay, so this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. Kalau misalnya kamu mau book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Harus sabar, aku balas sendiri. So aku balas satu-satu. See you in the next reading. Bye. Halo semua. Ini untuk yang pilih pilihan kedua. Jadi aku membacakan tentang energi kamu dulu, baru nanti. Jadi aku akan bacakan dari Oracle card tumpukan ini, tumpukan Oracle card yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Ini untuk yang pilih The Green Fluorite. Jadi keadaan sekarang adalah mati lampu guys. Rumahku jadi heboh. Kucing-kucing aku tambah heboh. Jadi aku akan bacakan tentang energi kamu dulu. So let's see ya. There is great guide, angel from Tower like God and goddesses. So I'm assuming my ghost can speak the truth. Tell me about what will happen, or tell me about the people who pick the green fluorite, or choices number 2. Current energy right now. Okay. Very sensitive. Keadaannya. Sisi empatinya lagi mencuat-cuat. Oke. Di
Di sini ada Pisces, Scorpio, Cancer, Libra, Gemini, Aquarius. Yang aku bilang, kalau aku ngomongin soal zodiak, jangan terpatok sama zodiaknya karena ini elemen. Saat ini elemen kamu ada water sama ada water sama energi air. Aku ngeliat gini, kamu mencoba untuk melogikakan perasaan atau bahkan sebaliknya. Hal yang harusnya dipikirin pakai logika tapi dirasa. Jadi ini ada dua grup sekaligus. Grup sini, kamu menggunakan logika banget, akhirnya sesuatu yang harusnya dirasain pakai empati kamu logikakan. Grup sini, kalian pikiran kalau mikir pakai perasaan. Kalau kalian mikir pakai perasaan, jadi yang harusnya bisa diselesaikan pakai logika atau memang hal-hal yang secara rasional itu jelas, akhirnya cuma dirasa-rasain, jadi baper-baperin gitu. Jadi saat ini keadaannya seperti ini. Cuman karena ini proses ya, orang kalau misalnya secara personality dia empath, emang pasti akan menghadapi masalah seperti itu. Jadi ini adalah konsep dimana kamu lagi diasah sisi sensitif kamu. Ini juga ada yang lagi in love. Kucing aku tambah keras suaranya. Nah, ada yang lagi in love atau bisa ada seseorang yang lagi in love sama kamu. Cuman kalau konsep The Queen of Cups adalah merasakan. Jadi it's about feeling, it's about emotion. Dari The Three of Cups sendiri kamu di blessing untuk mempunyai lingkungan sekitar yang sangat supportive, lagi hahi, lagi happy-happy. But the King of Swords, ini deep down inside kamu mau tahu segalanya. Jadi pengen sesuatu hal yang jelas. Ini banyak yang lagi kepo. Terus tiba-tiba silent semuanya. Jadi kalau aku tarik kesimpulannya, saat ini keadaannya sebenarnya lagi happy-happy saja. Jika kamu mau balancing, mana yang harus dirasakan, mana yang harus dipikirkan. Jadi jangan kecampur gitu. Walaupun kadang-kadang itu semua harus kayak validasi semua ya, tapi kita nggak bisa mengharapkan itu. Jadi untuk kalian yang kekeh, kayak dari hati harusnya jalan sama pikiran, sama logika, sama intuisi, sama keadaan, sama ini, sama itu, kita nggak bisa dapetin itu semua. Sometimes ada banyak hal yang kita nggak bisa jelasin pakai kata-kata, pakai logika nggak bisa dijelasin. Ada juga keadaan yang kamu pikir nggak bisa dijelaskan pakai logika, ternyata bisa. Itu yang harus bisa pahamin. So, kalau kamu lihat di sini ada jubah warna biru. Jubah warna biru. Ini yang pertama jubahnya warna merah. Ini jubahnya warna biru. It means lindungi diri kamu pakai knowledge, lindungi diri kamu pakai compassion, melindungi diri pakai sisi yang tenang. Gimana saat kamu menghadapi situasi, calm aja, dibawa santai aja, dibawa tenang. Semakin kamu tenang, situasi yang tadinya masalah itu akan semakin kelihatan jalan keluarnya. Tapi kalau semakin kamu panik, semakin akan tambah kacau. So, aku bakal langsung, ntar dulu. Aku langsung lihat dulu dari tarot cardnya tentang apa yang akan terjadi padamu di bulan Mei. There is Spirit Guide, Angel Divine Power, what like God, and God says, what will happen to the people who pick the green fluorite in May? For the people who pick choices number 2, what will happen to them in May? Ini ada situasi atau ilham atau sebuah pencerahan yang akhirnya akan bisa mengclearkan atau menjelaskan cara kamu untuk komunikasi. Istilahnya throat chakranya ini clear. Terus aku ngelihatnya ini ngomongin soal throat chakra, also heart chakra ya, dimana kamu bisa meluapkan perasaan. Terus juga ada fase healing di bulan Mei, dan di sini ada emotional trauma atau trauma-trauma masa lalu yang terselesaikan. Ini kayak memori yang akhirnya kamu tenang sama memori itu kalau memorinya muncul. Terus di sini juga ada, let's see ya, what else? Thank you. It's all about money. So di sini ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Also ada Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Cek sabar risingnya kalau kamu mau yang soal zodiak. Ada the Nine of Wands. It means defenseless,
Oke, kamu banyak banget memberikan pagar. Jadi, contoh ada yang mau dekat secara percintaan bikin pagar. Ada yang mau bisnis bareng, kamu bikin pagar. Jadi kalau aku lihat di sini karena memang trauma masa lalu. But the Nine of Wands ini adalah konsep di mana kamu harus seperti itu untuk bisa bertahan hidup. Tapi harus tahu, em, kita butuh apa ya istilahnya, momen di mana kita tuh naik turun, jatuh bangun. Nah, ini jangan pernah kamu meragukan diri kamu untuk bisa menghadapi situasi itu. Gitu. Dari Four of Pentacles sendiri, sini ada security. Secara financially aku ngeliat bakalan aman. Wait, aku rubah posisi duduk dulu. Oke. Jadi di sini juga ada financial security. Cuman kalau aku lihat di sini, karena kamu defense ya, kayak kamu banyak worry tentang the future tuh bakal kayak gimana ya, depannya bakalan seperti apa ya, aku harus kayak gini, harus kayak gini, jadi terlalu memenjarakan diri kamu, akhirnya hasil-hasil yang harusnya kamu bisa nikmatin, kamu gak nikmatin, karena terlalu mikirin soal masa depan bakalan kayak gimana, gitu. Oke, okay. Terus di sini ada the Three of Pentacle. Ini adalah konsep di mana kamu akan bertemu atau berada dalam lingkungan yang kau bilang supportive. But dari Three of Pentacle sendiri ini kalau misalnya kamu mau bangun sebuah bisnis atau usaha sama teman ini oke. Okay. The Three of Pentacle ini juga ngomongin soal kamu tahu blueprintnya kalau kamu mau bangun sesuatu. Jadi ada sesuatu yang lagi dibangun nanti di bulan Mei. Kemungkinan memang lebih ke arah karir ya. Jadi lagi membangun sebuah karir. But the Queen of Pentacle nih konsepnya. Queen of Pentacle tuh selalu menikmati hasil jerih payahnya dia dengan memberikan dia self reward. Jadi self rewardnya tuh bukan hanya untuk membelanjakan diri dengan barang-barang mewah, tidak, tapi spending money buat apapun yang bagi dia berharga. Contoh, ada si A yang dia anggap berharga adalah orang tua, yang dia anggap berharga adalah kucing-kucingnya. Dia bakalan spending money untuk mereka gitu. Ada juga yang dia anggap berharga adalah rumahnya, contohnya. Dia bakalan ngeluarin duit untuk memperbarui rumahnya atau mempercantik rumahnya. Jadi kamu harus tahu apa yang bagi kamu berharga dalam hidup, spending lah penghasilan kamu ke situ. Dan itu bukan sesuatu yang salah, tapi harus pintar. Ini di Queen of Pentacle terkenal sama kepintaran untuk bisa managing money. Dan dari The Kindness sendiri, aku ngelihatnya akan ada hati yang terketuk nih nanti. Rame banget lagi, rame lagi nih. Ada hati yang terketuk, dimana kamu akan lebih punya keinginan untuk doing charity, memberikan sedekah dan segala macam. But the Queen of Pentacle ini konsepnya adalah kenyamanan your home life. Dimana home itu bukan hanya rumah secara harfiah, tapi badan juga. Kita itu jiwa. Kita jiwa-jiwa yang memiliki raga. Dimana raga itu adalah tempat untuk jiwa kita tempati. Di situ kamu juga harus fokus. Jadi nanti di bulan Mei, aku ngeliat lifestyle juga akan berubah. Ini yang tadinya males-males nge-gym akan lagi lebih rajin nge-gym, lebih rajin olahraga, lebih mikirin tentang makanan apa yang kamu makan. Terus di sini ada Page of Wands, very creative. Jadi kalau kamu bekerja di industri kreatif, nanti ada sebuah hasil yang atau karya yang akan kamu keluarkan di bulan Mei. Jadi gini ya, setiap orang tuh dari kecil punya skill masing-masing. Ada orang yang bisa nyanyi, ada orang yang bisa ngelukis, ada orang yang bisa ngejahit, ada orang yang doing something with clay. Jadi apapun itu, kamu bisa meluapkan emotion kamu, meluapkan apapun yang harus diluapkan ke dalam bentuk karya. Itu yang bisa kamu lakukan juga. And then kalau dari Mei sih kebanyakan akan blessing ya, terutama soal finansial. And then kalau aku lihat di sini ada psychic healing, aku nggak ngerti kamu doing something yang mungkin meditasi atau yoga atau crystal healing. Ada juga yang apa ini kayak reiki, ya itu yang kayak benerin chi-nya. Itu kamu ada yang ngelakuin sesuatu yang secara spiritual juga ngebantu healing. Jadi ini ada seseorang atau ada beberapa grup yang ngebantu. Jadi kan kalau misalnya kita ke kayak reiki lah, kita pasti akan ke Reiki Master untuk cari tahu gimana cara untuk healing. Atau kamu doing crystal healing, kamu juga akan cari tahu dulu nih, mungkin ke orang-orang yang juga sudah expert di crystal.
gitu. Ada juga yang yoga, doing yoga juga ngebantu healing. Jadi aku ngelihatnya banyak ya, karena yang aku baca juga banyak orang di sini yang dia lakukan juga about kebanyakan new age spirituality sih, memang psychic healingnya gitu. Ada juga memang ke arah-arah yang untuk beberapa aja yang very traditional healing gitu. Jadi kan aku bilang nanti ada trauma yang akan muncul tapi kamu bisa handle itu. Sometimes gini, moving on is not about kita moving on dari seseorang, tapi moving on itu konsepnya saat kita punya masa lalu nih, itu tidak pernah akan bisa dihapus karena itu udah terjadi. Yang terjadi saat moving on adalah saat memori itu kembali, udah tidak merasakan apa yang awalnya kamu rasakan. Contoh, saat awal kamu ngerasa sedih, saat beranjak dewasa, fasenya sudah healing, fasenya sudah moving on, memori itu muncul, itu udah gak ngerasa apa-apa lagi gitu. It's healing, itu namanya moving on. Oke, okay? Jadi konsepnya bukan hanya moving on dari seseorang. So, aku bakal lihat langsung dari oracle card-nya. Ada Commander's Astar, Call to Action, Take Charge, Lead by Example, Walk Your Talk. If you say something, kamu nyaranin orang, kamu ngarahin orang, lakukan apa yang kamu omongin. Jadi walk your talk itu ibaratkannya kamu jangan ngomong aja. Misal kamu bisa nih ngasih tahu orang lain, tapi kamu juga harus bisa ngelakuin itu. And then take charge. Hidup ini yang mimpin adalah diri kamu sendiri. Ibaratkan kayak kamu seorang pelaut, kamu yang arahin sendiri kapal kamu kemana. Ada Holy Amethyst, Divine Alchemy, Move Beyond the Current Challenge, Focus on what you desire. Jadi, kamu udah harus peduli apapun yang jadi pembatas-pembatas ya. Harus fokus sama apa yang kamu inginkan dalam kehidupan ini. And then ada Lord Ganesh, Infinite Abundance, Obstacle are being removed, Spiritual support and connection are increasing. Jadi ini dari bulan Mei kamu akan punya banyak teman-teman yang zonanya lebih luas lagi yang aku lihat. Contoh ya, kamu biasa bergaul sama orang satu kota, nanti ada kota-kota lainnya gitu, teman-teman kamu di kota-kota lain. Terus yang aku bilang ini zonanya akan lebih luas secara koneksi. Obstacle are being removed. Jadi penghambat yang tadinya menghambat kamu akan dihilangkan. And then ada spiritual support. Jadi secara spirituality kamu juga disupport. Asal kamu juga harus jadi orang yang spiritualnya kuat. And then ada freedom, nanti ada kebebasan. You will understand. Love, cara memberikan cinta yang kebebasan dan menerima cinta yang dasarnya dari kebebasan. Aku ngeliat di sini nanti akan dapat banyak informasi, ada action, ada pergerakan, ada delight, ketenangan, sebuah hal yang secara kamu rasa itu bakalan ngerasa damai banget. And then di sini ada you're not for everyone. Embrace your weirdness, face the true north. Kamu nggak bisa samain diri kamu sama orang lain. Kamu punya keunikan diri sendiri. Aku tuh kayak kemarin tuh ada yang ngomong, Kak, harusnya bacanya kayak gini, harusnya kayak gini. Enggak, everyone itu nggak sama. Kamu kalau cocoknya seperti A, kamu ya udah ke A. Karena kita nggak bisa mengkotak-kotakan semua orang gitu. Semua orang punya keunikan masing-masing dan keunikan orang masing-masing pasti ada cocok juga sama orang-orang yang butuh itu. Jadi di dalam hidup ini tuh kita nggak bisa jadi orang lain. Kita harus embracing sisi kita. Mau kita punya kekurangan, keburukan, atau kebaikan, atau hal positif, semuanya itu bisa digabungkan kok gitu. Jadi itu whole package. Jadi yang namanya manusia punya sisi positif dan negatif itu adalah paket, nggak bisa dipisah-pisah. And then di sini ada loosen your grip, coping mechanism, density, addiction, let God in. Jadi kadang-kadang kita untuk karena banyak trauma atau banyak ketakutan di masa lalu, akhirnya kita punya coping mechanism, di mana itu adalah konsep cara kita untuk melindungi diri. Kita nggak bisa terus-terusan kayak gitu, karena peluang-peluangnya akan yang tadinya ada kamu tutup sendiri. Jadi percaya sama yang di atas. Surrender, jatuh ya jatuh gitu. Tapi pasti akan kamu pikir kamu bakalan jatuh ke jurang nih contohnya. Ternyata jatuhnya ketumpukan pillow, ketumpukan bantal. Jadi saat kita punya rasa surrender itu, punya rasa berserah diri dan pasrah, jadi itu yang akan membantu kamu malah yang di atas. So,
Di sini ada the blue flame, spontaneous awaken, activation, interrogation time. Jadi nanti banyak hal-hal yang kamu kepoin soal sesuatu. Ini kebanyakan soal spiritual, karena ini ada spontaneous awakening. Untuk beberapa dari kalian akan terjadinya spiritual awakening secara tiba-tiba. Ada the gift, present, honoring, offering. Jadi kamu punya gift, di mana Tuhan memberikan kamu sebuah anugerah, gift tersendiri, keunikan sendiri, di mana kamu harus menghargai itu, and then saat kamu diberikan, kamu juga mampu kamu dikasih, kamu juga mampu memberikan. Konsepnya kayak gitu. Jadi istilahnya give skill. Kamu punya kebiasaan, kamu punya skill, kamu punya bisa ini bisa itulah contohnya. Secara logika atau secara rationality bisa dikembangkan, atau bahkan hal-hal yang secara spirituality atau supernatural bisa. Jadi kan itu perpanjangan tangan Tuhan gitu, karena itu bagian dari tadi gift-nya yang diberikan sama yang di atas. And then di sini ada the share, future prospect, decision to make, seeking guidance. Kamu akan banyak mencari orang-orang yang kamu anggap lebih pintar daripada kamu atau lebih bisa daripada kamu untuk nge-guide kamu. It's okay, nggak masalah, but kamu harus punya prinsip. Karena di sini ada sesuatu hal yang harus kamu putuskan. Ada fairy, energy, growth, compassion, flowering. Di sini juga akan ada fase untuk growing up, tumbuh. Aku baru nyadar ini banyak sekali ya. Kita geser-geser. Ada a nurturing heart, mother. I am protective spirit and reach out to all life with love and compassion. Jadi kamu harus percaya bahwa kamu terus dilindungi. Itu yang ngelindungin kamu bagaikan seorang ibu melindungi anaknya. Dan di sini kamu harus juga mampu untuk bisa meraih dari segi orang yang secara kasat, secara di hadapan ada, atau bahkan yang orang-orang yang ternyata kamu abaikan. Atau apapun itu ya di sekitar kita. Ada yang butuh bantuan, kita harus bisa sadar. Di situ cara untuk bisa memberikan compassion atau ngalirin energi, empati atau compassionmu. Ada forest, frolic, maidens. Awake, I acknowledge my inner child and open my heart to the joy she brings. Jadi kita punya inner child, di mana inner child itu nggak bisa kita abaikan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menuruti inner child kita mau ngapain. Kayak anak kecil, waktu kamu kecil kamu apa yang tidak bisa kamu realisasikan. Contoh ya, si A waktu kecil itu gak boleh nih makan permen, atau sama sekali dilarang makan permen lah, karena ini itu masalah kesehatan. Kalau sekarang si A butuh permen, pas untuk bisa merealisasikan itu, ya udah cari aja permen. Jadi jangan terbatas sama larangan-larangan masa lalu. Gitu. Jadi harus ada sesuatu hal yang dulunya kita tidak bisa lakukan, sekarang bisa dilakukan, ya lakukanlah. Jadi kayak balas dendam. Ada the wheel of life. I'm guided by the cycle of life and live in complete harmony with them. Jadi di sini nanti di bulan Mei ada sebuah keharmonisan di mana kamu benar-benar ngikutin alurnya seperti apa. Aku ngelihatnya juga di sini ada pemahaman ya untuk keadaan sekitar. Dari the sacred space, I find peace, security, and contentment when surrounded by natural beauty. Nanti juga di bulan Mei ada beberapa dari kalian yang ngelakuin liburan atau kalau aku lihat sih liburannya ke arah-arah yang entah ke pantai atau ke gunung ya. Memang tempat yang very banyak hijau-hijauan, banyak air kalau aku lihat, dan ini bakalan membantu kamu untuk ngebooster energi. Jadi ada yang liburan di bulan Mei. Ada journal, ini disuruh untuk journaling, saran untuk dirimu ya. Tulis apa yang memang kamu impikan, dan tulis juga tentang keadaan dan grateful kamu atau rasa bersyukur kamu. And then di sini ada connect with your ancestor, harus terkoneksi, harus punya keinginan terkoneksi sama ancestor atau leluhur. Karena itu juga akan membantu. Spend time with animals,
Nah, hewan-hewan juga mampu atau dapat memberikan kamu vibes positif. And then ini adalah afirmasi. I am free. Today, I find the veil of my ego has lifted and a vision of my new life has appeared. Now, I'm focused on my inner growth. I listen only to the voice of my heart and remain steadfast in the energy of love that I find there. I am now free of duality, fear of judgment, and I move forward on my path to inner peace. Jadi, istilahnya kamu akan mendapatkan sebuah kebebasan di bulan Mei. Dan kamu juga akhirnya bisa meruntuhkan ego, di mana untuk bisa memiliki sebuah kehidupan impian lah. Kamu punya vision tentang impian kamu, di situ ego juga harus diturunin. Terus di sini kamu bakalan bisa dengerin hati kamu maunya apa. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. Kalau misalnya mau request, silahkan komen di bawah. And then, kalau misalnya kamu mau book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kalau misalnya chat aku, harap sabar, tunggu aku balas, karena aku balas dari bawah satu-satu. Okay, see the next reading. Halo semua untuk yang pilih pilihan ketiga, jadi ini yang terakhir. Nanti aku bacakan dari oracle-oracle yang sudah saya meditasikan sebelumnya. Jadi untuk prediksi di bulan Mei seperti apa. Dan ini aku bakalan lihat dulu tentang energi kamu ya. Yay. There's spirit guide, angel divine power like God. Ngereses sama si Megos, I can speak the truth, give permission and protection to certain people who pick. Number 3, blue obsidian. Tell me about their current energy right now. Okay. Ada lagi fokus belajar, fokus apa ini? Coba ya kita lihat. Tell me about their current energy right now. People who pick number 3. Ada the King of Cups, the Knight of Cups, sama the Devil. Aduh, aku lagi fokus untuk karir atau aku lagi fokus sama belajar, tapi ada cinta-cinta yang menggodaku gitu energinya. Jadi ada sebuah godaan ya, Anda menghadapi godaan. It's about love. Kalau aku lihat di sini ada yang lagi in love, ada yang lagi dicintai. Cuman kalau aku lihat dari the King of Cups, ini adalah keadaan di mana kamu memahami hatimu maunya apa, perasaan kamu maunya apa. Cuman dari the Knight of Cups, kalau energi lagi beneran in love, beneran kayak sometimes ada beberapa dari kalian yang bahkan kamu nggak tahu in love-nya sama siapa. Ini kenapa? Kayak nggak tahu aku in love-nya sama siapa, tapi ngerasanya in love. Okay. Terus di sini juga ada the Devil. Ini energi Capricorn, Pisces, Scorpio, Cancer. Cuman kalau aku ngomongin soal zodiak, jangan terpaku sama zodiaknya. Di sini energinya lagi berada di dalam pertigaan ya, persimpangan, dimana kalau ke kanan kalau ke kanan dapatnya ini, ke kiri dapatnya itu. Jadi ada pertimbangan yang luar biasa gede. Sometimes kita saat mau naik level akan ditantang, akan diuji. Oh, nih orang tergoda nggak nih gitu. Jadi hati-hati sama godaan, jangan mudah terbuai. The Devil itu adalah energi orang-orang yang passionate, bergairah soal kehidupan. Cuman kalau aku lihat di sini ada sebuah misteri di kehidupanmu, entah kamu yang nutup banyak rahasia atau kamu berhubungan sama orang yang pernah dengar rahasia. Cuman di sini kan kalau kamu lihat di sini the Devil-nya menawarkan segepok uang. Sama di sini ada es krim. Kamu mau yang manis-manis soal kehidupan ini atau mau yang sesaat aja? Jadi be careful. ada godaan seperti itu. And then di sini ada the King of Cups. Nyala. Jadi guys, tadi tuh mati lampu, sekarang baru nyala. Finally. Di sini juga ada keadaan kamu memahami, bisa kamu memahami seseorang dalam hidup kamu atau kamu dipahami lah gitu. Cuman sometimes gini, kayak kamu, semua orang pasti pengen nyaman ya dalam kehidupan. Tapi kadang-kadang kamu bisa dapat more nih, kamu bisa dapat sesuatu yang lebih nih.
tapi karena stuck di kenyamanan, kadang-kadang akhirnya nggak mau ngambil change atau nggak mau ngambil kesempatan untuk dapat yang lebih. Ini hati-hati sama hal itu. Cuman dari the King of Cups, there's a plenty of fish out there. Jadi ada banyak yang akan ngedeketin kamu, mengidam-idamkan kamu. Kayak istilahnya kamu banyak opsi lah kalau soal percintaan. Di sini dari Ten of Cups ada proposal. Jadi keadaannya saat ini sedang dalam fase OTW ya untuk percintaan. Ini ada sesuatu yang meletus nih. There's a mountain that, okay. Ini ada ego. Ada bisa runtuhnya sebuah ego atau naiknya sebuah ego. Ini karena ini banyak ya, ada vice versa. Ada juga yang kayak grup sini yang tadinya ego gede tiba-tiba runtuh nih. Atau grup sini malah yang tadinya tidak menggunakan ego gara-gara ada godaan, egonya jadi tinggi gitu. Keadaannya seperti ini. Cuman kita bakal lihat ya di Mei ada apa. So, there's spirit guide, angel, divine power, what like God in Genesis. Promise may go so can speak the truth. Give mission and protection to several people who pick the blue obsidian or choices number 3. Tell me about what will happen to their life in May. Okay, I'm going to take all of it. Ada the King of Swords, ada the Magician, ada the Seven of Swords, the Page of Cups, sama ada Six of Wands. So di sini ada Libra, Gemini, Aquarius, ada Virgo, ada Gemini, Again, ada Pisces, Scorpio, Cancer, ada Aries, lalu Sagittarius. Cek Sun risingnya kalau aku ngomongin soal zodiak. Beda ya, 1 sama 2 kayak obvious, kebanyakan soal finansial dan karir. Kalau ini about love life. Aduh, aku cekuan. Jadi, oke. Kebanyakan di Mei ini, isu-isu yang akan muncul adalah soal percintaan. Ini ada sesuatu hal yang kamu manifestasikan. Kita lihat satu-satu dulu ya. Pertama dari King of Swords. Ada sebuah ambisi nih yang aku bilang. Ini ada godaan-godaan soal material things atau kedudukan yang akhirnya kamu mengutamakan ambisimu. It's okay, nggak masalah. Kita punya mimpi, itu okay banget dalam kehidupan. Tapi kita harus tahu, yang namanya ambisi, kalau tidak terpenuhi, kalau kita tidak tahu limit, itu akan merugikan diri sendiri. Makanya segala sesuatu harus secukupnya. Ada sebuah kejelasan, ini kalau kamu nunggu kejelasan dari seseorang ataupun kamu menunggu kejelasan dari social life, karir dan segala macam, di bulan Mei ada kejelasannya. Jadi ada sebuah berita yang akan hadir, but the King of Swords itu ngomongin soal kepastian ya. Jadi ada sesuatu yang pasti lah gitu. The Magician ini adalah memanifestasikan sebuah keadaan. Nah, The Magician itu terkenal sama sosok orang yang kreatif. Jadi kamu akan diberi bahannya untuk bisa mewujudkan apa yang kamu impikan. Contoh, kamu pengen roti nih. Semesta memberikan kamu bukan roti, tapi semesta akan ngasih kamu oven, terigu, tepung, gula, ragi, buat pokoknya bahan-bahan roti lainnya, butter. Yang harus kamu lakukan adalah Tuhan dari awal kamu lahir memberikan kamu skill. Gunakan skill kamu dipadu sama apa yang semesta berikan gitu. Jadi saat kamu ngolah itu kan lagi kayak alkemis ya. Saat kamu ngolah dari skill sama bahan-bahan itu, kan ada hasil sesuatu. Dimana yang tadinya kamu butuh atau mintanya 1 roti, kamu bisa bikin banyak roti, bahkan kamu bisa bikin kue, kamu bisa bikin dessert yang lain. So, potensi itu unlimited. Jadi dari yang diberikan ke kamu, kalau misal kamu kreatif, itu unlimited. Jadi bisa jadi apa aja. Gitu. Contoh ya, contoh lainnya adalah, contoh kamu adalah seorang desainer yang terbiasa ngedesain baju, contoh baju perempuan lah. Karena kamu punya skill yang bagus, akhirnya yang kamu desain juga bukan hanya untuk satu gender aja, bisa juga buat laki-laki atau bahkan kamu desain baju buat anak-anak. Jadi apa ya,
skill yang kamu punya dengan source yang ada itu bisa gali potensi lagi, gali terus. Jadi yang aku bilang unlimited, bisa jadi apa aja. Nah, asal kamu tahu nih skill kamu apa dan source atau sumber di sekeliling kamu yang di blessing ke kamu tuh apa aja gitu. And then di sini juga ada keadaan dimana akhirnya gini, punya spiritual wisdom atau kedewasaan secara spiritual. Karena yang aku lihat ke arah saat kita semakin paham nih akan makna apa yang Tuhan berikan ke kita, yang namanya ego itu akan semakin turun, ya kan? Jadi nanti di Mei itu ada pembelajaran, memang ada dimana egonya akan naik, tapi juga nanti akan turun. Di situ akan banyak belajar. The Seven of Swords, ada keadaan dimana you want to have everything. You want, kayak kamu pengen gali semua informasi semuanya, tapi kita harus tahu kecukupan. Contohnya gitulah. Jadi apa yang bisa kita tampung tuh berapa, kita nggak bisa nampung segalanya gitu. Kita harus tahu kecukupan diri. Nah, harus tahu ini. Nanti dari Page of Cups yang aku bilang soal love life, nanti di bulan Mei ada yang offering love ke kamu, atau ada yang propose, ada yang menawarkan sebuah hubungan sama kamu. The Page of Cups itu ngomongin soal romansa yang kita bayangin, kita impikan, ini kayak pengen kita wujudin. Cuman dari Page of Cups sendiri ini kayak daydreaming, kayak halu, kayak ngebucin, itu konsep-konsep ya seperti itulah. Kamu akan bertemu sama sosok orang yang mau merelasikan kehaluan dirimu. Dari Six of Wands ada kesuksesan. Ini untuk kalian yang berada di dalam lingkungan sosial baru atau lingkungan sosial yang lama, ada orang-orang yang sangat supportive. But the Six of Wands selalu ngomongin soal victory, di mana keberhasilan yang kamu raih bukan semata-mata usaha sendiri, tapi juga ada bantuan dari orang lain. Mungkin ada secara kelihatan ngebantu teman-teman atau keluarga, tapi ada juga yang gak kelihatan. Contoh kayak doa orang tua dan segala macam. Nah, ini harus sadar juga gitu. Jadi kesuksesan yang aku bilang di booster energi kesuksesannya dari orang-orang sekitar. If ada Six of Wands, ini akhirnya kamu mengarahkan diri kamu ke tempat yang lebih baik. So, aku bakal lihat lagi apa yang akan terjadi pada dirimu di bulan Mei. Ada Kalima, facing fear. Major spiritual chains are unfolding. This is your chain to soar. Ini di bulan Mei adalah waktunya kamu untuk menunjukkan who you are. Siapa dirimu sebenarnya. Tampilin yang tadinya kamu malu-malu. Jangan, ini ya, kita harus punya confidence. Dimana saat kamu mau orang lain tuh memberikan kamu validasi, atau semesta ini, dunia ini pengen memberikan kamu yang terbaik, kamu harus juga percaya sama diri sendiri. Facing fear, hadapin ketakutan kamu. Ada Rada, Soul Flame, rediscover lost part of yourself, experience relationship harmony and healing. Jadi kamu nanti di bulan Mei akan menemukan diri kamu kembali, yang tadinya hilang, yang tadi kamu pun kamu nggak nyadar itu hilang, ternyata kamu nemuin kembali. Dan di situ akan ada merasakan hubungan sama diri sendiri. Sometimes kita nggak, yang orang-orang tuh mikirnya kalau misalnya untuk healing kadang-kadang fokusnya ke percintaan nih, healing soal masa lalu dan segala macam. Healing itu konsepnya bisa dari keluarga juga nih yang nge-trigger, atau bahkan diri kita sendiri. Kita punya hubungan nih sama diri kita sendiri. Hubungan kita seperti apa itu harus tahu dan harus jujur. Namanya bercermin. Fase bercermin adalah melihat keadaan sebenarnya seperti apa, seburuk-buruknya gimana, sebaik-baiknya gimana. Ada the divine director, intervention, purpose. Divine intervention is occurring. Know that you are being guided. Happiness is your purpose. Nanti di Mei, semesta akan membantu kamu untuk ngarahin kamu ke kebahagiaan. Jadi ini benar-benar kayak ada, aku ngelihatnya juga kalau yang namanya interventionnya itu ada yang dimunculin kayak like tower moment. Ada juga yang dimunculin tuh tiba-tiba kayak ada yang ngebantu lah gitu. Ada inner peace, kamu akan menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Aku lihat juga akan bertemu sama seseorang yang aku nggak tahu ya, ini kalian ngapain sih. Jadi kayak misal kamu ini ada satu orang yang kayak
mungkin kayak keren, kayak kecanduan TikTok. Itu kan kayak enggak, aku nggak ngerti itu di TikTok apa, cuman kamu akan menemukan pasangan juga yang memahami itu, ngerti gak sih? Jadi kayak kehaluan-kehaluan yang kamu pengen, si pasangan kamu atau kamu akan bertemu sama seseorang yang mau juga merasakan itu. Ada potensial. Karena aku lihat tuh lucu banget, ngapain sih ya gitu. Jadi um, ibaratkan kayak kalau misal aku nih orang luar ngelihat, aduh nih berdua bucin banget sih gitu, ada potensi yang akan muncul. Terus di sini ada taking risk, kamu akan mengambil sebuah resiko, tapi resikonya itu base-nya dari bravery, dari keberanian, bukan resiko yang dari reckless. Taking risk. And then di sini ada adventure. Di bulan Mei nanti ada fase exploring. Bisa secara harafiah kamu pergi ke tempat baru dan kamu nggak tahu nih tempat ini bakalan kayak gimana. Just go. Kamu nggak ada planning apa-apa, nanti banyak experience. Atau juga memang adventure-nya dalam arti ngelakuin sebuah atau ngambil sebuah keputusan yang nggak pernah kamu ambil sebelumnya. Ada all path leads home. Inner authority, intuition, turn your gaze within. Kamu akan punya relationship, hubungan sama diri sendiri, dimana di sini kamu mau cari kemanapun jalan keluar dalam kehidupan kamu, mau kamu cari sebuah kebijakan apapun dari orang yang paling tua pun sedunia ini, akhirnya kamu nemuin jawabannya sama diri sendiri. Ada the void, stop, embrace the winter, great cosmic womb. Jadi kamu akan bisa menghargai problem yang akan hadir dalam hidup. Di bulan Mei, di sini ada fase istirahat, dimana kamu cuma bisa menghadapi, menerima, gitu. Ada jump in, Andromedan energy, adventure, say yes to change. Jadi di bulan Mei ini startnya perubahan. Jadi kalau aku lihat untuk beberapa dari kalian, ada major shifting yang terjadi di bulan Mei, yang akan berubahnya drastisnya yang kerasa adalah abis Mei itu Mei, Juni atau ke Juli gitu. Jadi itu akan kerasa di bulan-bulan berikutnya malah. Karena di sini kamu ngejalanin adventure dulu nih, baru nanti ngerasain lah perubahannya yang dahsyat banget itu after this month gitu. Cuman kalau aku lihat di sini startnya adalah di bulan Mei. Di sini ada open like lotus, flowering spirit, revelation and maturity. Di sini kamu juga ada pendewasaan diri dan kamu akan terbuka. Istilahnya kayak yang tadinya bunga masih kuncup, nanti akan memperlihatkan keindahan ke dirimu. Terus the Isle of Wonders, revelation, teaching and discovery, kamu akan menemukan sesuatu yang tadi aku bilang. Ini kayak ada sebuah perjalanan lah. Contoh yang tadinya kamu takut-takut untuk menjalani itu, atau kamu takut-takut untuk cari tahu lah istilahnya, saat kamu exploring, saat kamu nyemplung ke situ, and then wah itu jadi indah banget, kamu bakalan suka banget apa yang kamu lakuin. The secret of Camelot, the authority of spirit. Spirit guide kamu akan jagain dan ngarahin dirimu, dan di sini juga ada jadi kayak I don't know, it's like a path, kayak sebuah rahasia yang itu kayak tirai yang masih ketutup, cuman you go blindly aja, kayak ya udah masuk aja, nggak perlu tahu apa yang di belakang itu seperti apa. Saat kamu masuk and then surprise gitu. Ada the mirror, other life, past life, dimensional life. Oke. Ini ngomongin soal path ya, jalan. Ada banyak experience yang kamu punya di kehidupan dirimu. Kamu hidup bukan hanya saat ini, punya masa lalu, punya past life-nya lagi, punya past life-nya lagi. Di situ punya banyak experience. You can tap into your memory sebenarnya. Memang butuh butuh cerminan atau pemahaman yang cukup dalam ya untuk bisa akses itu. Cuman untuk beberapa dari kalian bisa akses itu. So, di sini ada air elemental, embrace element air, and I'm open to all knowledge and wisdom. Jadi di bulan Mei, ini ada yang tadi aku bilang fokus ke sekolah atau pelajaran, atau bahkan akan ada sebuah fase untuk kamu belajar lagi. Ada Archangel Gabriel, I invite Archangel Gabriel to bring hope and intuition into my life. Di bulan Mei, intuisi kamu akan lebih tajam lagi.
Dan di sini aku ngelihatnya, I don't know, ini kayak agak like sudden awaken atau tiba-tiba ada spiritual awakening atau mengetahui tentang sesuatu hal. But the third eye chakra, I see the wisdom of my higher self and apply this wisdom in my life. Jadi yang aku bilang, kamu bisa tahu tentang sesuatu hal tanpa tanpa banyak belajar, atau bahkan kayak tiba-tiba tahu, bisa divination atau bisa lebih menghargai intuisi. Tadi konsepnya aku lihat beda-beda. Di sini ada be still. Jadi disaranin untuk lebih tenang, lebih kalem, connect with crystal. Crystal also can help you. Jadi healing sama crystal atau belajar untuk memahami kalau dari kristal itu ada energi juga bisa membantu dirimu. Connect with earth, connect sama semesta juga. And then di sini ada afirmasi. I reap what I sow. Today I remember that all I think and all I do will come back to me in some way. I understand that I reap the fruits of what I sow and fill my life with thoughts and deeds of abundance, light, and love. I sow this seeds knowing I will harvest the greatest of riches. Apa yang kamu tanam, apa yang kamu tabur, apa yang kamu tanam, itu hasil akan sesuai. Jadi kamu harus sadar kalau apa yang kamu lakukan itu akan kembali ke kamu. Apa yang kamu pikirkan itu juga akan kembali ke kamu. Contoh gini ya, saat kita judging a person atau kita nilai seseorang buruk, hal buruk itu akan datang ke dalam hidup kamu. Jadi you expect that sebenarnya. Harus bisa memahami apa yang kamu jalanin, apa yang kamu ambil langkahnya seperti apa, atau apa yang kamu pikirkan itu akan kembali ke dirimu. Jadi kalau misalnya kamu berpikiran positif, yang akan ke dalam kehidupan kamu juga positif. Dan apa yang kamu tanam, hasilnya itu akan sesuai gitu. Okay, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu mau request, silahkan komen di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu request, kalau kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau dibuatkan secara personal, mau personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Harap sabar menunggu aku balas, karena aku balas sendiri satu-satu. And then kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!